Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan Danwi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang keputihan pada ibu hamil. Jadi buat ibu hamil, silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Oke, nah yang belum hamil, bagus banget loh kalau mau nyimak juga. Sebelum kita mulai, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan Danwi ini. Makasih ya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng ya. Keputihan. Ngomongin tentang keputihan itu sama halnya dengan kita ngomongin keluhan pada vagina yang umum dialami oleh banyak wanita, termasuk pada ibu hamil. Sebenarnya keputihan itu merupakan cara alami tubuh kita untuk menjaga kelembapan dan juga kebersihan organ kewanitaan kita. Nah, keputihan itu digolongkan menjadi dua jenis ya. Ada keputihan yang normal dan ada juga keputihan yang tidak normal. Nah, keputihan normal pada saat hamil itu disebut dengan leukoria. Keputihan yang normal itu cirinya adalah cairan yang keluar itu warnanya jernih atau bening atau kayak putih susu, terus baunya tuh nggak nyengat, nggak bikin gatel, nggak bikin perih, nggak bikin nyeri. Pada ibu hamil, keputihan normal ini terjadi karena adanya perubahan hormon, sehingga tubuh secara otomatis akan mengirimkan lebih banyak aliran darah dan memproduksi lebih banyak cairan vagina atau lendir untuk melindungi bagian vaginanya dan untuk membantu mencegah infeksi. Produksi lendir yang lebih banyak ini juga dipengaruhi oleh tingginya hormon estrogen pada saat hamil. Jadi keputihan jenis normal pada ibu hamil itu adalah normal ya. Dan ibu hamil nggak usah khawatir. Nah, keputihan yang normal ini itu biasanya dialami sama ibu hamil di trimester pertama, yaitu di usia kehamilan kurang dari 12 minggu, dan juga di trimester ketiga, yaitu di usia kehamilan lebih dari 28 minggu. Di masa awal kehamilan, ibu hamil itu nggak hanya akan mengalami perubahan hormon yang drastis, tapi juga akan mengalami psikologis yang berubah-ubah. Sehingga wajar nih kalau misalnya ibu yang lagi hamil muda, ibu itu kayak ngerasa kayak sedih, bad mood, atau bisa juga sering mengalami stres. Nah, kondisi psikologis yang nggak terkontrol ini itu juga akan memicu munculnya keputihan. Lalu memasuki trimester kedua nih, di usia kehamilan lebih dari 12 minggu sampai 27 minggu, keputihan mungkin akan berhenti muncul. Tapi cairan yang keluar dari vagina itu akan meningkat di trimester ketiga, di usia kehamilan lebih dari 28 minggu, tepatnya menjelang waktu persalinan. Jadi di akhir kehamilan, meningkatnya keputihan itu biasanya disebabkan oleh kepala bayi yang menekan serviks atau mulut rahim ibu. Jadi keputihan yang normal itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Dan puncaknya itu di minggu-minggu terakhir kehamilan, yaitu saat usia kehamilan itu di atas 37 minggu. Ketika keputihan atau cairan yang keluar dari vagina itu mengandung lendir berwarna pink dan juga teksturnya tuh yang lengket kayak jelly gitu. Nah, lendir semacam ini yang mengindikasikan bahwa tubuh ibu sedang mempersiapkan diri untuk persalinan. Nah, untuk keputihan yang nggak normal, ini biasanya terjadi akibat adanya infeksi, dan keputihan yang nggak normal saat hamil itu bisa mempengaruhi kesehatan janinnya. Jadi keputihan yang normal saat hamil itu kan ditandai dengan keluarnya cairan bening, jernih, atau kayak putih susu, terus juga baunya nggak nyengat, nggak bikin gatel, nggak bikin nyeri, nggak bikin sakit. Tapi nih karena perubahan hormon dan perubahan bentuk ibu nih, biasanya kan akan mengalami penambahan berat badan ya. Itu membuat ibu hamil lebih cenderung mengalami infeksi vagina. Jadi kadang keputihan itu bisa berubah menjadi tanda adanya infeksi. Nah, keputihan yang nggak normal itu cirinya adalah cairan yang keluar itu warnanya kekuningan, kehijauan, atau keabu-abuan. Baunya tuh nggak sedap ya, kayak menyengat, bau amis, bau anjir yang sangat kuat. Jumlah cairan yang keluar dari vagina itu lebih banyak daripada biasanya. Vagina terasa gatal, perih, nyeri. Kadang nyeri juga pada panggul, nyeri pada saat buang air kecil, atau juga bisa nyeri pada saat berhubungan seksual. Nah, keputihan kayak gini nih yang ibu hamil harus waspada. Jadi apa sih penyebab dari keputihan yang nggak normal itu? Yang pertama adalah infeksi jamur. Karena penurunan daya tahan tubuh ibu hamil dan juga peningkatan hormon estrogen saat hamil itu bisa mengubah derajat keasaman vagina. Jadi bisa mengganggu keseimbangan pH di vagina itu. Sehingga ibu
lebih rentan untuk mengalami infeksi jamur selama kehamilan. Jadi karena terganggunya nih keseimbangan pH di vagina, itu akan meningkatkan pertumbuhan jamur Candida albicans. Jadi Candida albicans ini adalah jamur yang tumbuh alami di vagina kita ya. Jadi karena hal itu, karena keseimbangan pH di vagina itu terganggu, jadinya jamur ini akan mengalami pertumbuhan yang berlebihan. Jadinya mengakibatkan keputihan yang nggak normal akibat jamur Candida albicans ini. Nah, keputihan yang nggak normal akibat infeksi jamur itu cirinya adalah cairan yang keluar dari vagina itu warnanya kayak putih kekuningan, kadang berbau menyengat, kadang juga enggak. Adanya rasa gatal, panas, perih, nyeri juga saat buang air kecil, dan nyeri juga saat berhubungan seksual. Yang kedua karena infeksi bakteri atau bacterial vaginosis atau BV. Bacterial vaginosis atau vaginosis bacterialis itu merupakan suatu kondisi di mana pertumbuhan bakteri itu berlebihan gitu loh di vagina karena ada perubahan hormon pada saat hamil. Nah, ciri keputihan yang nggak normal karena infeksi bakteri itu adalah cairan yang keluar dari vagina itu warnanya kayak abu-abu, terus baunya amis atau baunya tuh kayak menyengat banget gitu. Adanya gatal di vagina, panas, perih, nyeri juga saat buang air kecil, dan saat berhubungan seksual. Yang ketiga karena trichomoniasis. Trichomoniasis ini merupakan salah satu penyakit menular seksual ya, yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis, dan ini biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, ciri keputihan yang nggak normal akibat trichomoniasis itu adalah cairan yang keluar dari vagina itu kayak berbusa, terus warnanya kayak kuning kehijauan, baunya tuh nyengat banget, dan juga bahkan ada yang kayak baunya tuh kayak bau busuk gitu. Adanya rasa gatal, panas, perih pada vagina, dan nyeri pada saat buang air kecil, nyeri juga saat berhubungan seksual. Nah, apa sih pengaruh keputihan yang nggak normal pada kehamilan? Jadi kalau misalnya ibu mengalami keputihan yang normal itu nggak berbahaya ya buat kehamilan. Tapi kalau misalnya ibu mengalami keputihan yang nggak normal nih, keputihan yang tadi aku sebutin itu ibu harus waspada ya. Karena kalau keputihan yang nggak normal itu bisa mengakibatkan komplikasi pada kehamilan, yaitu bisa mengakibatkan ketuban pecah dini, kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, infeksi pada air ketubannya. Nah, kalau misalnya ibu mengalami keputihan yang nggak normal, itu ibu sebaiknya periksa ke dokter kandungan ya, karena nanti dokter akan memberikan obat yang sesuai dengan penyebab keputihannya itu, dan obatnya itu pasti aman untuk ibu hamil. Jadi semakin cepat diobatin keputihan yang nggak normal itu, maka semakin besar peluang untuk menghindari komplikasi pada saat kehamilan. Nah, waspada juga nih kalau misalnya usia kehamilan ibu belum memasuki 37 minggu, kalau misalnya ibu mengalami cairan yang keluar dari vagina ibu itu warnanya tuh kayak coklat atau kayak merah muda, terus cair atau kayak lendir gitu. Kondisi ini bisa menjadi gejala tanda adanya kelahiran prematur. Nah, kalau ibu mengalami hal ini, ibu langsung pergi ke bidan atau ke dokter kandungan ya. Nah, tips untuk mencegah terjadinya keputihan yang nggak normal pada saat hamil, atau misalnya ibu udah pernah mengalami keputihan nggak normal, terus ibu udah berobat, nah itu supaya nggak timbul lagi nih keputihan yang nggak normal itu adalah yang pertama selalu cuci tangan. Jadi biasanya nih kalau misalnya ibu mau megang vagina atau abis megang vagina itu cuci tangannya ya. Yang kedua, bersihin organ kewanitaan kita itu dengan benar. Jadi setelah ibu buang air kecil atau buang air besar, itu ceboknya itu dari arah depan ke belakang ya, dari arah vagina ke arah anus. Karena kalau misalnya kebalik dari arah anus ke vagina, itu ibu akan membawa bakteri dari anus ke vagina ibu. Akibatnya bakteri dari anus itu bisa pindah ke vagina. Yang ketiga, keringkan misfinya. Jadi kalau misalnya ibu udah buang air kecil atau buang air besar, itu ibu cebok gitu kan. Nah, itu jangan lupa untuk dikeringkan. Nah, keringkannya itu bisa pakai tisu, sekali pakai ya. Jadi sekali pakai langsung buang. Juga bisa pakai handuk yang bersih dan juga halus. Nah, handuknya itu juga harus sering-sering diganti ya. Keringinnya juga pelan-pelan aja, ditep gitu aja, yang penting udah merasa kering supaya nggak lembab. Yang ketiga, hindari sabun pembersih vagina. Jadi kalau misalnya ibu sering-sering pakai sabun pembersih vagina, itu akan mengganggu keseimbangan pH di vagina itu. Nah, itu juga bisa menimbulkan infeksi jamur atau infeksi bakteri. Nah, yang keempat adalah gunakan pakaian dalam nih atau celana dalam yang longgar dan juga bahannya katun. Jadi jangan pakai yang ketat ya. Dan juga itu disarankan untuk sering-sering mengganti celana dalamnya itu, terutama kalau keputihannya itu lagi banyak. Ini supaya area vaginanya itu tetap
tetap bersih dan kering supaya nggak lembab. Yang kelima, gunakan pembalut tipis atau panty liner. Jadi kalau misalnya keputihan ibu lagi banyak banget yang keluar, itu ibu bisa menggunakan pembalut yang tipis atau panty liner. Tapi harus sering-sering diganti ya, paling enggak 2-3 jam sekali itu harus diganti. Tapi disaranin sih nggak sering-sering ya menggunakan pembalut atau panty liner ini. Lebih disaranin itu pakai celana dalam aja, tapi celana dalamnya itu juga harus sering-sering diganti gitu. Nah, terus kurangi makanan yang mengandung gula tinggi. Karena makanan yang mengandung gula tinggi itu akan lebih memproduksi hormon di area kewanitaan kita itu. Jadi akan memudahkan pertumbuhan jamur yang berlebihan di sana. Lalu kontrol berat badannya. Jadi semakin banyak kenaikan berat badan pada ibu hamil, maka daerah vagina itu akan lebih lembab gitu loh. Jadi ibu hamil itu harus memperhatikan kenaikan berat badannya ya. Aku udah pernah bikin berapa kenaikan berat badan yang ideal pada saat hamil di video aku yang ini ya. Jadi ibu bisa cek di video aku yang ini, oke? Lalu banyak-banyak nih konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, dan juga sumber probiotik kayak yogurt gitu. Ini untuk membantu menjaga tingkat keasaman pada vaginanya itu. Dan jangan suka menahan buang air kecil ya. Ibu hamil itu kan bakal sering buang air kecil gitu ya. Jadi jangan ditahan nih kalau misalnya mau pipis, karena kalau misalnya sering-sering tahan buang air kecil, itu akan mengakibatkan terjadinya infeksi saluran kemih. Oh ya, kalau kalian cari kado unik dan lucu, kalian bisa cek di Instagram @lil.artgallery ya. Di situ aku bikin jasa karikatur, vektor, BPAP, siluet, biodata bayi. Nah, kalau kalian butuh video undangan atau foto undangan atau slideshow video, kalian bisa cek di Instagram @kinai.id ya. Kalau kalian mau order, aku taruh link Instagramnya di deskripsi ya. Oke ibu-ibu, itu tadi adalah tentang keputihan pada saat hamil. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Budi dan Beni. Makasih loh. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.